Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat arsip. Ketemu lagi di Arsiparis Berbagi. Saya tertarik untuk menyampaikan kembali arsip terjaga. Karena setelah minggu yang lalu saya menyampaikan tentang asal-usul atau latar belakang lahirnya istilah arsip terjaga, di mana istilah itu hanya ada di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya. Lalu bedanya apa dengan arsip vital? Kalau arsip vital itu kan sudah familiar, ya, di berbagai referensi banyak sekali itu tentang arsip vital. Tetapi arsip terjaga ini memang betul-betul di referensi nggak ada. Jadi istilah itu hanya murni ada di undang-undang, ada di PP, ada di Indonesia. Sulit sekali, atau bahkan tidak ada mencari istilah arsip terjaga di buku-buku referensi kearsipan. Sahabat arsip, memang banyak orang, ya, bahkan teman-teman arsiparis juga banyak yang berpendapat bahwa arsip terjaga itu ya arsip vital, gitu. Arsip terjaga itu pasti arsip vital, tetapi arsip vital belum tentu terjaga itu. Jadi arsip terjaga itu pasti arsip vital belum tentu terjaga. Itu ya monggo saja, silakan saja. Tetapi yang saya tahu, sahabat arsip, saya membaca beberapa makalah, ya, tentang arsip terjaga. Itu memang berbeda dengan arsip vital. Gitu. Apa perbedaan arsip terjaga dan arsip vital? Yang pertama, berdasarkan kategori arsip, itu kan dibedakan antara arsip terjaga itu dibedakan dengan arsip umum. Sedangkan arsip vital itu dibedakan dengan arsip tidak vital. Dalam hal ini bisa penting, bisa berguna, bisa tidak berguna. Jadi dari pengkategoriannya sudah berbeda. Ya. Arsip terjaga itu dengan arsip umum, artinya tidak terjaga itu. Arsip terjaga dibedakan dengan arsip umum, sedangkan arsip vital itu dengan arsip tidak vital. Dalam hal ini bisa arsip penting, bisa arsip berguna, dan bisa arsip tidak berguna. Gitu. Kemudian yang kedua, dari definisinya, bahwa arsip terjaga itu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi kata kuncinya, arsip terjaga itu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sedangkan arsip vital itu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Gitu. Jadi arsip vital itu lebih kepada keberadaan pencipta arsip itu sendiri. Gitu. Sedangkan arsip terjaga itu terkait dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu perbedaan yang kedua.
Yang ketiga, bahwa ada kriteria-kriteria atau batasan-batasan tentang arsip terjaga. Arsip terjaga itu hanya yang berkaitan dengan kependudukan, satu. Kemudian yang kedua, kewilayahan. Yang ketiga, kepulauan. Yang keempat, perbatasan. Yang kelima, perjanjian. Dalam hal ini perjanjian internasional. Kalau bukan perjanjian internasional ya tidak terjaga. Karena sekali lagi ini terkait dengan keutuhan, keberadaan bangsa dan negara. Kemudian yang terkait dengan kontrak karya. Dan yang ketujuh terakhir terkait dengan masalah pemerintahan yang strategis ini. Gitu. Jadi kriteria atau batasan ini sangat terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, yang melatar belakangi munculnya arsip terjaga. Karena keprihatinan, karena kesedihan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia yang itu mengancam keutuhan negara. Jadi arsip terjaga itu hanya terbatas pada 7 masalah tersebut. Kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, kemudian perjanjian internasional, kontrak karya, dan pemerintahan yang strategis. Itu. Tetapi sebetulnya yang strategis di sini tidak hanya masalah pemerintahan saja, termasuk masalah kependudukan yang strategis, kewilayahan yang strategis, kepulauan yang strategis, perbatasan yang strategis, perjanjian internasional yang strategis, kontrak karya yang strategis. Karena kalau arsip masalah kependudukan semuanya itu menjadi terjaga, ya bisa dibayangkan, ya banyaknya luar biasa. Tetapi yang dimaksud terjaga ya hanya masalah kependudukan yang strategis. Tidak masalah kependudukan semuanya menjadi terjaga, tidak. Hanya masalah kependudukan yang strategis. Batas wilayah yang strategis. Kepulauan yang strategis itu. Itu yang ketiga, terkait dengan arsip terjaga. Sedangkan arsip vital itu tidak ada pembatasan, tidak ada pembidangan terkait dengan arsip vital. Oke, itu sahabat arsip ya, perbedaan yang ketiga. Sekarang perbedaan yang keempat. Ingat bahwa arsip terjaga itu arsip yang terkait dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Gitu. Dan itu hanya terbatas pada 7 bidang tadi. Ya. Itu pun yang strategis. Dengan demikian, arsip terjaga itu pasti arsip statis. Gitu. Jadi arsip terjaga itu pasti nasib akhirnya itu menjadi arsip statis. Gitu. Arsip permanen. Tidak boleh dimusnahkan selama-lamanya. Gitu. Jadi sangat logis karena memang masalah-masalah yang strategis sehingga menjadi arsip permanen, menjadi arsip statis. Gitu. Terkait dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sedangkan arsip vital
setelah masa simpannya itu habis, itu dapat menjadi statis, dapat dimusnahkan atau tetap vital. Itu. Jadi nasib akhir arsip vital itu bisa statis, bisa dimusnahkan, dan bisa tetap menjadi vital. Gitu. Oke. Yang terakhir sahabat arsip, terkait dengan sanksi atau ancaman ya. Di Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 terkait dengan sanksi pelanggaran atau pelanggaran terhadap lembaga yang memiliki arsip terjaga tetapi tidak menjaga, tidak mengelola dengan baik, itu sanksinya pidana. Itu. Dan itu logis. Karena ini terkait, sekali lagi, terkait dengan arsip yang mungkin di atas arsip vital. Ya. Jadi arsip yang sangat-sangat penting itu. Arsip yang harus dijaga keberadaannya karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Maka sanksinya juga bukan main-main, pidana. Itu di Undang-Undang 43 2009 pasal 83 dan 84. Itu. Sedangkan pelanggaran terhadap arsip vital itu sanksinya administratif. Itu di pasal 79. Mudah-mudahan nggak salah. Sahabat arsip bisa membuka Undang-Undang 43 2009 terkait dengan sanksi dan ancaman pidana. Oke, begitu ya sahabat arsip ya. Mudah-mudahan ini semakin melengkapi apa yang saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu terkait dengan arsip terjaga, sehingga kita semakin tambah mengerti, tambah memahami tentang seluk-beluk arsip terjaga. Itu. Apa yang melatar belakangi munculnya istilah tersebut? Kemudian yang kedua, apa perbedaan arsip terjaga dengan arsip vital? Kalaupun sampai sekarang masih ada yang berpendapat bahwa arsip terjaga itu juga arsip vital, terjaga itu pasti vital, tetapi vital belum tentu terjaga, ya silakan saja, karena ini memang masih menjadi perbincangan dan menjadi diskusi yang menarik. Tetapi apa yang saya sampaikan ini sedikit dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua sahabat arsip. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di Arsip Paris Berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.